Hai ladies, gue Adele, umur gue 31 tahun, gue bekerja di salah satu corporate legal di Jakarta dan gaji bulanan gue adalah Rp7.500.000. Gue lulus S1 dengan gelar sarjana hukum tahun 2013 dari salah satu universitas swasta di Jakarta. Habis itu gue ngelanjutin sekolah profesi advokat di awal tahun 2014. Ya, tapi tuh sekolah advokat itu cuma buat nambah ilmu gue soal advokat aja sih. Setelah itu masih di tahun yang sama gue juga kerja sebagai legal corporate di salah satu rumah sakit ternama di Jakarta Pusat. Di rumah sakit itu gue bekerja selama 2 tahun dengan penghasilan fresh graduate itu Rp3 juta. Itu gaji pertama gue lah ya berarti. Kemudian di tahun 2017 tuh gue lanjut S2. Itu di bidang hukum juga. Terus gue lulus di tahun 2019, tapi baru wisuda tahun 2020. Jadi sambil nunggu gue wisuda, gue mendapat pekerjaan di perusahaan jasa telekomunikasi. Itu gue kerja di pertengahan tahun 2020 gitu deh. Dan tentunya jadi legal corporate lagi. Kayaknya emang passion gue di situ deh. Dan perusahaan gue itu, yang tempat gue bekerja sampai sekarang itu, gue berpenghasilan per bulannya itu Rp7.500.000. Tapi kadang per bulannya itu juga gue ada bonus project, itu range-nya bisa 2,5 sampai Rp3.500.000 ya. Tapi ya nggak konsisten gitu deh. Nah, gaji gue itu kan 7,5 tuh. Oke, jadi sebagai seorang perempuan, gue juga pastinya sangat memperhatikan penampilan dong. Jadi gue menyiapkan itu 1,5 juta untuk keperluan skincare dan makeup gue. Kadang gue ngerasa gue lebih milih untuk nggak jajan sih daripada ada salah satu skincare gue yang habis. Terus gue juga ada pengeluaran belanja bulanan itu 1 juta. Itu bisa kayak buat beli perlengkapan mandi, body lotion, bisa juga kadang gue beli cemil-cemilan buat di kulkas. Kadang kalau gue lagi pengen masak ya gue beli sayur-sayuran, bumbu-bumbu. Untuk makan gue daily di kantor itu gue menghabiskan sekitar Rp600.000. Nah, kalau untuk transport itu alhamdulillahnya gue masih kebantu dari kantor, jadi gue masih dapat transport gitu deh dari kantor. Sebagai penduduk kota metropolitan juga, gue juga pastinya menyiapkan dana khusus untuk lifestyle dong. Maksudnya kayak semacam ngopi-ngopi lucu, hangout ke mall sama bestie. Itu gue abisin sekitar Rp1.500.000 ya, untuk nongkrong, untuk hunting-hunting di mall gitu. Anyway, gue juga punya anak loh. Gue punya anak 1, tapi kakinya 4. Yap, anak gue itu namanya Omeng. Dia itu perpaduan ras ragdoll dan munchkin yang kakinya pendek itu loh, yang lucu banget itu. Anak gue itu umurnya udah 2 tahun. Untuk perawatan dan kebutuhan anabul gue itu gue menyiapkan Rp500.000, pasti Rp500.000 setiap bulan. Itu entah buat pasirnya, makanannya, terus buat groomingnya, buat aksesoris lucunya. Oh ya, by the way, anak gue itu jantan. Jadi kalau ladies ada yang mau ngejodohin anaknya, bisa langsung hubungin tim Kumparan Woman aja ya. Kemudian kadang gue juga pengen memberikan self reward gitu lah ya buat diri gue. Itu kemarin itu terakhir gue nggak ragu sih buat beli jam tangan seharga Rp6.500.000 untuk kasih hadiah ke diri gue sendiri, yang dimana yang tadi gue dijelasin, gue kadang kan tiap bulan dapat bonus dari project kan. Nah, gue pakai itu untuk beli ya self reward untuk diri gue sendiri gitu deh. Nah, untuk savingsnya, sisanya itu kalau gue hitung-hitung tuh tiap bulan tuh gue bisa sampai 2 jutaan something deh. Nah, itu biasanya gue langsung masukin ke tabungan, tapi tabungan gue itu gue pisahin jadi 2 rekening. Yang satu itu biasanya gue pisahin 1 juta untuk kayak tabungan mati. Tabungan mati tuh apa ya?
kayak semacam yang gak akan gue pakai kecuali memang itu urgent banget atau memang harus gue pakai karena memang gue udah gak punya save money. Nah satu lagi itu gue taruh ke rekening yang kebetulan udah gue niatin karena memang gue ada rencana untuk menikah sama pasangan gue. Yeay, I got the ring. Jadi seenggaknya gue udah ngumpulin dari sekarang biar nanti itu nggak nol-nol banget lah ya. Jadi untuk tabungan khusus untuk pernikahan gue ini itu gue ada sekitar 50 juta. Nah untuk dream wedding gue itu tuh pengen punya wedding yang outdoor terus, dan gue juga pengen banget ngundang salah satu band favorit gue yang dimana kita bisa nyanyi bareng nanti di sana. Jadi gue sebagai pengantin terhibur, tamu-tamu gue juga terhibur. Makanya kayak gue harus nabung ekstra deh biar gue bisa ngundang band favorit gue itu. Nah untuk investasi, sebenarnya gue masih belum berpikir ke arah sana sih untuk saat ini. Tapi ya gue pengen sampai umur gue 40 gue masih bisa jadi wanita karir yang kerjanya office hour supaya gue tetap bisa punya waktu untuk ngurusin rumah tangga gue. Tapi kalau ngomongin soal bisnis gue juga pengen banget punya bisnis. Gue pengen punya pet shop. Lucu juga punya pet shop biar nanti omeng gue taruh jadi maskotnya kan. Terus gue juga pengen punya store hijab, punya brand hijab sendiri gitu. Ya kayaknya gue mau punya bisnis itu deh. Jadi intinya ladies, gue mau tetap bisa produktif walaupun sudah berumah tangga. Jadi ladies, pesan dari gue, berapapun penghasilan lo, jangan pernah takut buat nabung karena lo akan bisa nabung selama lo bisa mengontrol pengeluaran lo.